dikarenakan teman-teman dari Disekda ini belum bisa bergabung dan mungkin joinnya juga agak telat karena masih rapat terkait permasalahan kita pada siang hari ini bersama dengan Menkominfo. Jadi kita tunggu saja mereka, akan tetapi supaya tidak mengulur-ulur waktu kami izin memulai. Telah hadir bergabung bersama kita Pak Nasihin dari Direktorat Bina Penggerakan di Lapangan dan saya Esti. Ini berdua pada siang hari ini izin untuk memberikan layanan rutin kami dengan temanya Monday Calling pada siang hari ini terkait tema layanan Evisum bagi penyuluh KB dan staf KB yang dimana beberapa hari yang lalu kami telah menginformasikan terkait adanya perpindahan server dari BKKBN ke Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Menkominfo. Hal ini tentunya terkait ada beberapa kendala yang memang sebenarnya kami meminta bantuan kepada teman-teman di Sekda untuk menjelaskan permasalahannya itu seperti apa, kenapa harus sampai proses migrasi, ada apa dengan proses migrasi. Nah ini sebenarnya kami meminta bantuan penjelasan dari teman-teman di Sekda, tetapi kalau belum ada, kami izin melanjutkan terkait penjelasan kami terhadap beberapa informasi yang ditayangkan atau kami sosialisasikan pada hari Selasa kemarin tanggal 7 Mei tahun 2022. Ya, karena ini Monday Calling ini sifatnya diskusi, akan tetapi karena ada beberapa hal yang perlu kami kuatkan dahulu, saya izin share beberapa hal sebagai pengingat saja, pengingat di awal. Ini sudah ada di layar Bapak Ibu ya, sudah tampil ya. Oh, ini sudah muncul di layar Bapak Ibu ya. Pak Nasin sudah tampil kan ya Pak Nasin? Sudah Mbak, sudah. Baik, terima kasih. Pak Nasin ini merupakan pegawai kami yang paling melayani teman-teman penyuluh KB. Tadi Pak Nasihin bagian teknisnya melayani Bapak Ibu semua apabila ada kendala-kendala selama pelaksanaan atau pemakaian Evisum. Terkait untuk updating aplikasi Evisum dalam layanan Monday Calling pada hari ini, sebenarnya kami izin mengingatkan kembali, kemarin ada beberapa hal yang kami agak geleng-geleng kepala gitu ya. Bukan berarti kami menormalisasikan, bukan berarti kami membiarkan, atau bukan berarti kami mentoleransi gitu, karena beberapa informasi itu dari hari Selasa dari seluruh medsos kami sudah kami blast semua, apapun kami informasikan dari di IG, di YouTube, kemudian ada di Jarkom PKB, WhatsApp, Telegram, itu semua kami informasikan terkait adanya proses migrasi data. Tetapi ada beberapa hal teman-teman yang mungkin terlewatkan, lupa, atau tidak menyimak, atau tidak memperhatikan. Dasar kami adalah dengan adanya nota dinas. Ini informasi di awal dari Direktur Teknologi Informasi dan Data dengan adanya proses migrasi server dan aplikasi Evisum bagi penyuluh KB. Jadi tidak hanya Evisum, tetapi seluruh data server yang ada di BKKBN itu harus dipindahkan. Ada proses migrasi ke Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Menkominfo. Dan ternyata salah satunya yang berdampak adalah aplikasi Evisum. Maka memang kemarin beberapa teman-teman mengeluhkan, ini sepertinya kok aplikasi yang lain agak-agak naik turun dan segala macam. Itu kemungkinan sebagian dari dampak adanya proses migrasi tersebut. Nah, karena kami sudah diinformasikan oleh teman-teman dari Ditekda atau dari, kami menyebutnya Direktorat Teknologi Informasi Data, itu kami menyebutnya dengan Ditekda. Nah,
Karena ada informasi dari Dipekda inilah, kami langsung bergerak dari lini lapangan dengan mengirimkan surat Pak Deputi kepada Bapak Ibu perwakilan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi untuk diteruskan atau dibahas kepada teman-teman penyuluh KB ataupun para pengelola yang mengelola jabatan fungsional penyuluh KB. Nah, ini ada di nota dinas nomor 473 tanggal 6 Mei kemarin tentang proses atau informasi migrasi server dan updating aplikasi Episum generasi 4 bagi teman-teman penyuluh KB. Apa saja informasi yang disampaikan di dalam surat tersebut? Kami tegaskan sekali lagi adalah poin pertama yang disebutkan dalam nota dinas tersebut adalah adanya penonaktifan server, aplikasi dan database pada aplikasi Episum dikarenakan adanya proses migrasi aplikasi data kita dari BKKBN lintas data ke server cloud-nya Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Menkominfo, dan ini berlangsung di tanggal 9 hingga 12 Mei 2024. Nah, akan tetapi dengan adanya proses migrasi ini, kami tahu proses migrasi ini biasanya akan memakan waktu lebih lama ataupun menimbulkan dampak, sehingga di poin keduanya dihimbau kepada seluruh penyuluh KB untuk segera melakukan sinkronisasi aplikasi Episum paling lambat hari Rabu tanggal 8 Mei. Jadi Bapak Ibu kemarin tuh tanggal 8 Mei itu kami wajibkan untuk melakukan sinkronisasi. Kenapa? Karena nanti ketika dia proses migrasi di tanggal 9, Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan atau presensi di tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 itu tidak hilang. Karena sudah masuk ke dalam server gitu ya. Tapi kalau belum disinkronisasi, kalau ada kata-kata belum sinkron, itu artinya Bapak Ibu itu belum masuk ke data kami. Hanya di pintu depannya saja, hanya ketok pintu gitu ya, ketok pintu, tapi belum masuk ke dalamnya. Sehingga proses sinkronisasi itu diperlukan ketika ada pemindahan data atau apapun itu bentuknya, sinkronisasi itu penting bagi kegiatan Bapak Ibu. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan sinkronisasi tersebut, kami bilang di poin 2A ini bahwa kami merekomendasikan untuk tidak melakukan logout. Dengan alasan ketika Bapak Ibu logout, kemudian ketika sudah logout Bapak Ibu di server yang lama, kemudian Bapak Ibu logout, ini kan proses migrasi hingga tanggal hari Minggu kemarin ini proses migrasi terus. Nah, Bapak Ibu melakukan logout, ya tentu saja itu menimbulkan dampak Bapak Ibu tidak dapat melakukan kegiatan pada hari ini. Itu kami terima banyak sekali kejadian seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak membaca, padahal sudah kami sangat boldkan, sudah kami sangat garis tebalkan bahwa untuk tidak melakukan logout keluar dari aplikasi Episum, gitu ya. Karena berdampak kepada Bapak Ibu hari ini tidak bisa mengisi kegiatan ataupun tidak bisa presensi. Nah, tapi kami sangat berterima kasih, sangat apresiasi sekali kepada Bapak Ibu yang membaca nota dinas maupun membaca informasi dari kami melalui Jarkom WA ataupun Jarkom Telegram dengan sangat seksama, sehingga dia tidak melakukan logout. Kami sangat berterima kasih. Sehingga Bapak Ibu yang melakukan kegiatan atau tidak logout tetap dapat melakukan input presensi dan pelaporan pada hari ini dan besok. Hari ini dan besok dengan sistem offline. Ya. Kenapa? Karena ibaratnya kalau habis sakit kan biasanya ada proses pemulihan dahulu. Ada proses mungkin ada yang hilang di dalamnya atau ada kekurangan di dalamnya yang masih tertinggal. Itu sisa-sisa dari proses migrasi itu ada. Sehingga supaya tidak membahayakan kegiatan Bapak Ibu yang di input hari ini dan besok, kami sarankan untuk offline. Ya, nanti ketika Bapak Ibu di hari Rabu besok, hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 gitu ya. Coba Bapak Ibu mulai melakukan online ya, presensi online, kemudian mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang sudah offline di hari ini dan hari Selasa, itu disinkronkannya semua di hari Rabu semua. Ya. Offline-nya juga mulai dihilangkan di hari Rabu. Bapak Ibu hari Rabu mulai dengan online ya. Itu semuanya dilakukan di tanggal 15. Setelah proses sinkron tersebut di tanggal 15 gitu ya, Bapak Ibu masuk kembali dengan sistem online.
Baru ketika ada jeda waktu, entah di sorenya, entah Bapak Ibu sudah selesai kegiatan, nah Bapak Ibu segera melakukan updating data di Play Store seperti sebelumnya yang di bulan Januari awal. Jadi nanti akan ada updating. Kenapa? Ya karena kan habis diproses migrasi, habis proses perpindahan, kemudian ada beberapa feature-feature di dalamnya. Kemarin kami banyak banget dapat komplain dari teman-teman pengelola, dari teman-teman penyuluh KB. Ada beberapa hal di dalamnya yang butuh penyempurnaan di dalam aplikasi Episum, maka kami perbaiki. Jadi jangan ngeluh lagi, ini kenapa updating mulu sih, kenapa updating mulu gitu ya, kenapa kami harus melakukan update ke Play Store. Loh ini semua memang awalnya dari Bapak Ibu semua, kami memfasilitasi sehingga mau tidak mau ya Bapak Ibu sudah meminta, kami sediakan, ya Bapak Ibu tinggal menjalankan gitu ya. Di poin ketiga, pada saat proses migrasi server tersebut ya, akan ada updating menu pada aplikasi Episum seperti yang saya sampaikan tadi di poin 2. Apa saja perubahannya? Perubahannya itu akan ada updating namanya face detector. Kenapa kami butuh updating face detector? Karena kami bukannya tidak tahu ya Bapak Ibu, tapi kami mencoba mentoleransi. Awalnya kami mentoleransi, tapi lama-kelamaan toleransi kami ini menjadi tindak kecurangan ya, tindak kecurangan yang kami temui di Bapak Ibu semua. Nah, salah satunya dengan adanya di aplikasi sebelumnya tidak ada pembatasan untuk wilayah, ini teman-teman tiba-tiba kami tarik data itu banyak sekali teman-teman yang presensi tidak menggunakan muka. Entah ya dengan berbagai macam faktor dan berbagai macam justifikasi gitu ya, harus ditelusuri satu-satu. Salah satunya yang kami temui adalah teman-teman tidak berada di tempat, jadi menitipkan handphone kepada pihak lain untuk melakukan presensi sehingga tidak menampilkan muka Bapak Ibu semua. Jadi yang difoto kadang santai, kadang yang difotonya adalah bangku, kadang yang difoto adalah ruangan balai, ya. Ini sebenarnya kami bukannya tidak tahu, nggak dicek kok oleh teman-teman provinsi, nggak dicek kok oleh teman-teman pusat gitu ya. Ini kami mencoba mentoleransi melihat gaya Bapak Ibu. Ketika kami mau menaruh kepercayaan kepada Bapak Ibu, ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, maka kami lakukan pembinaan dengan cara kami memperketat dengan updating face detector. Jadi muka Bapak Ibu yang akan dilakukan deteksi. Ibaratnya kalau model time span, tapi kalau sekarang itu kayak model ngebuka HP. Kalau kita buka HP sekarang itu ada sistem kalau bukan muka kita dia nggak bisa kebuka gitu ya, ataupun pengganti dari fingerprint gitu ya. Nah itu adalah yang dilakukan oleh sistem yang sekarang adalah dengan updating face detector. Jadi kalau tidak ada muka Bapak Ibu maka dia tidak bisa dilakukan presensi. Kemudian adalah perubahan rekapitulasi detail kinerja kegiatan. Jadi kalau kemarin rekapitulasi detail kinerjanya kan belum lihat ya, masih acak-adul. Jadi kalau teman-teman dari bahasa apa tuh acak-adul, berantakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari pengelola di provinsi mau melihat detail kegiatan itu biasanya harus mengecek beberapa feature-feature dulu baru bisa menarik kesimpulan. Tapi kalau sekarang untuk rekapitulasi detail kinerja ini bagi teman-teman penyuluh KB ini udah bisa dilihat rekapitulasinya seperti apa. Apakah dia dalam 1 bulan itu sudah berapa kali sih saya mengisi kegiatan, sudah berapa persen sih saya mengisi kegiatan penyuluhan, sudah berapa persen sih presensi saya gitu ya. Itu sudah bisa dilihat dari rekapitulasi detail kinerjanya. Kemudian ini yang ada penambahan fitur pembatalan approval kegiatan di aplikasi Episum pada akses admin kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya berdampak dari mulai adminnya kabupaten kota, adminnya provinsi, hingga teman-teman penyuluh KB. Ini sebenarnya bukan hal baru untuk aplikasi Episum. Dari sejak Episum ini
digaungkan, disosialisasikan, itu kami menyediakan 4 user. Yang satu adalah penyuluh KB-nya sendiri sebagai pemakai. Kemudian ada usernya itu adalah admin provinsi sebagai pengelola teman-teman penyuluh KB. Ada admin pusat kami sebagai super admin yang mengelola seluruh aplikasi Evisum di seluruh Indonesia. Dan satu lagi adalah admin kabupaten kota. Ini kami sudah berikan akses admin kabupaten kota ke setiap kabupaten kota di awal kami sosialisasi. Gunanya apa? Ini adalah bagian dari pendaya gunaan bahwa Bapak Ibu semua yang berada di kabupaten kota, kami mohon izin bantuannya bahwa admin kabupaten kota ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi teman-teman penyuluh KB yang ada di lapangan. Kenapa? Karena teman-teman yang ada di provinsi maupun kami yang di pusat tidak dapat memantau secara rutin dan tidak bisa memantau secara real time kegiatan apa saja yang dilakukan teman-teman penyuluh KB di lapangan, sehingga admin kabupaten kota ini merupakan salah satu cara pendaya gunaan dari teman-teman penyuluh KB. Jadi di admin kabupaten kota ini memiliki tugas untuk meng-approve ataupun approve itu bisa bukan berarti harus setuju ya. Meng-approve itu bisa jadi disetujui ataupun ditolak. Kalau memang ada hal-hal yang diketahui oleh Bapak Ibu Kabupaten Kota yang ternyata tidak dilakukan oleh teman-teman penyuluh KB pada saat itu, maka Bapak Ibu yang ada di admin melalui admin Kabupaten Kota, melalui akses admin tersebut, bisa melakukan penolakan atau sanggahan terhadap presensi maupun kegiatan-kegiatan yang dilaporkan oleh teman-teman penyuluh KB dalam aplikasi Evisum. Dengan catatan bahwa Bapak Ibu yang melakukan penolakan tersebut dapat mengajukan bukti-bukti yang otentik. Apakah benar ketika, dia presensi di sini, tinggal di timestamp saja gitu, misalkan timestamp padahal dia saat itu tidak ada di wilayah tersebut gitu ya. Ataupun bisa juga ketika provinsi melakukan feedback di akhir bulan gitu ya atas penarikan data perhitungan mungkin dan segala macam, itu bisa dilakukan sanggahan di situ. Kan ada feedbacknya dari provinsi ke kabupaten kota. Ya. Kemudian dari teman-teman ada juga keputusan bahwa dengan pembatalan approval tersebut bisa jadi contoh yang kami khawatirkan pasti ada potensi dari admin kabupaten kota ternyata melakukan penolakan kegiatan. Ini dibatalkan nih kegiatan ini karena ternyata PKB-nya tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Tetapi ketika di cross check oleh provinsi, ketika dilakukan feedback, itu ternyata ini sepertinya adminnya salah klik nih, ataupun yang bersangkutan ini sebenarnya bekerja provinsi punya bukti, sehingga bisa dilakukan pembatalan ulang, bahwa pembatalan dari pembatalan gitu ya, pembatalan dari provinsi atas pembatalan kegiatan dari teman-teman penyuluh KB. Ya, itulah gunanya ketika ada peka pendaya gunaan ada yang namanya feedback di akhir bulan yang gunanya untuk hal tersebut. Jika dirasa ya kita nggak tahu ya di bawah itu kadang kan ada crash, ada selisih paham dan segala macam yang menyebabkan kemungkinan ada admin kabupaten kota yang mungkin karena kesalahpahaman tersebut menyebabkan kegiatannya penyuluh KB dibatalkan sepihak. Tetapi ketika provinsi punya bukti yang lebih kuat, maka kabupaten kota tersebut bisa di-approve kembali kegiatannya yang dibatalkan oleh kabupaten kota, bisa di-approve kembali oleh teman-teman provinsi. Tapi juga harus berdasarkan kronologis, bukti-bukti maupun feedback yang sesuai dengan SOP dan mekanisme ini.
Bagaimana mekanismenya itu silakan kepada teman-teman pengelola di provinsi, silakan membuat mekanismenya yang enak dan yang pas sesuai dengan karakter dari kabupaten kota, karakter dari teman-teman penyuluh KB-nya. Tidak bisa kami yang di pusat menentukan mekanismenya harus seperti ini, SOP-nya harus seperti ini. Tidak bisa, karena dapur setiap provinsi dan pengelola itu kan berbeda-beda. Sehingga nanti teman-teman silakan, kami sudah memberikan jalannya. Kami sudah memberikan pagarnya. Kami sudah, kalau ada segala macamnya, SOP dan segala macam, kami kembalikan lagi kepada teman-teman di pengelola. Kemudian yang terakhir adalah wajib melakukan updating aplikasi Evisum setelah sinkron. Jadi teman-teman wajib melakukan sinkron data, wajib melakukan updating ke Evisum versi terbaru di tanggal 15 ya. Tapi jadi nanti setelah hari ini kronologi mekanismenya hari ini offline, besok offline, Senin Rabunya online, sinkronkan semua dahulu kegiatan yang tanggal 13 dan 14, sinkronkan dulu semua. Setelah sinkron, sore harinya atau malamnya silakan update Evisum versi terbaru. Gitu ya. Nah, nanti di dalam updating tersebut akan diketahui oleh teman-teman dari pengelola provinsi siapa saja yang belum update. Itu nanti akan ada di aksesnya admin provinsi. Di paling kanan itu nanti akan ada updatingnya kapan yang bersangkutan itu melakukan updating. Siapa yang belum updating ke versi terbaru itu terbaca di web Evisumnya dengan akses admin provinsi. Ya. Dan ini kami sudah mencoba ke beberapa teman-teman penyuluh KB terkait updating yang versi terbarunya. Jadi nanti teman-teman kalau masuk tampilannya ini yang sebelah kiri ya, saya mulai dari sebelah kiri atas. Ini akan mulai tampilannya masih sama seperti ini. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan presensi, nah ini lokusnya juga kelihatan. Bapak Ibu hati-hati, selama ini kami bukannya tidak punya data. Kami punya data, penarikan data teman-teman yang melakukan fake GPS. Kalau kami mau, Bapak Ibu bisa kami lakukan disiplin kinerja dan langsung ke PP 94 sebagai pembinaan bagi ASN. Itu bisa kami berikan. Tetapi di sini kami coba, kami kasih toleransi kepercayaan kepada Bapak Ibu lagi untuk tidak melakukan fake GPS ya. Kami bisa narik data. Ini sekarang kalau tidak percaya bisa japri ke saya berikan nama orang per orangnya siapa saja yang melakukan fake GPS. Ya, jadi kami dari Direktorat Pelindungan Lapangan di sini kami tegas. Kami tidak mau lagi ada yang namanya fake GPS. Ketika kami tarik data, ketika kami serahkan data, masih ditemui Bapak Ibu dengan orang yang sama, dengan orang yang itu juga, maka kami lakukan pembinaan, silakan dieksekusi dengan PP 94. Ya, karena jatuhnya sudah PGR, sudah kecurangan dan menimbulkan kerugian bagi negara. Oke. Nah, ketika di sini balik lagi ke sini bahwa di sini sudah bisa ketika Bapak Ibu presensi menampilkan mukanya, maka akan terbaca. Ketika Bapak Ibu tidak menampilkan mukanya, maka akan ada tulisan wajah tidak terdeteksi dan Bapak Ibu tidak bisa melakukan presensi. Kemudian juga di sini ada perubahannya. Kalau kemarin prosesnya dia ke samping ya. Sekarang sudah ada rekap itu modelnya ke bawah, sudah kelihatan Bapak Ibu melakukan presensinya di kantor, di lapangan, atau segala macam. Ini hampir sama, hanya formatnya saja yang berubah. Kemudian yang di bawah, ini di sini sudah terlihat. Jadi kalau ada libur, langsung kelihatan tuh otomatis di tanggalannya Bapak Ibu yang ada di Evisum udah kelihatan tanggalan merah itu berarti libur nasional atau libur umum ya. Ini sudah ada di versi terbaru. Kalau yang sebelumnya kita kan nggak tahu ya, hanya tertulis berapa hari liburnya, 22 hari efektif, 9 hari libur umum atau libur nasional gitu ya. Nah, kalau sekarang udah ketahuan tanggal berapa saja libur. Kemudian juga
Ketika Bapak Ibu cuti, itu juga terbaca di sini kapan Bapak Ibu cutinya, berwarnanya seperti apa, berubah-ubah. Sedangkan untuk yang hijau itu adalah kegiatan Bapak Ibu yang hari kerja efektif lah dibilangnya, itu ada warna hijau. Nah, P dan NP itu artinya ada kegiatan Bapak Ibu yang belum selesai. Kalau berwarna biru artinya belum selesai. Kalau yang berwarna kuning itu warnanya artinya Bapak Ibu mengajukan cuti. Ya, jadi kelihatan mana Bapak Ibu yang PNP-nya belum disinkronkan itu kelihatan warna biru. Nah, untuk yang detail tadi, detail kinerja kegiatan di sini sudah ada rekapnya. Nah, sudah ada langsung berapa persen Bapak Ibu melakukan input kegiatan hari kerja, dari kerja efektifnya berapa persen P dan NP-nya. Memang PNP tidak lagi digunakan untuk perhitungan, tidak untuk perhitungan tungkin, tetapi untuk pembinaannya tetap atasan langsung akan memantau berapa kali Bapak Ibu melakukan penyuluhan dalam 1 bulan. Kenapa? Ya karena namanya penyuluh KB dan PLKB, tentu saja kebatinannya dari awal adalah melakukan penyuluhan. Sehingga walaupun bentuknya sekarang format penghitungan sudah berbeda, tetap penyuluhan itu tidak boleh dihilangkan dari tusi Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Kita kan memang sepakat sampai jam 3 ya. Jadi saya sudah setengah jam ini menginformasikan beberapa hal. Monggo selama 1 jam kita berdiskusi dan nanti Pak Nasin juga akan menayangkan video ya Pak Nasin ya terkait untuk updating data aplikasi. Betul Mbak. Mbak izin lanjut Ya, dulu ya. gini Mbak. Nanti biar sesi tanya jawab di terakhir. Oh, oke. Sesi tanya jawab terakhir, bukan videonya terakhir, Pak. Hah? Nanti siapa tahu ada yang mau menanyakan masalah yang apa? Yang masalah update ini Mbak, biar sekalian aja berjalan. Oh, oke. Berarti kita mau share video dahulu. Iya. Oh, baik. Monggo Pak Nasim. Baik. Terima kasih Mbak Esti. Izin Mas Yugo dan Mas Mudiono, rekan-rekan dari Ditekda. Salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Izin Bapak Ibu menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Esti, bahwa kami, Direktorat Bina Penggerakan di Lapangan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Data melakukan migrasi server aplikasi Episum generasi 4 yang dilakukan pada hari Kamis sampai dengan hari Minggu, tepatnya tanggal 9 sampai dengan 12 Mei 2024. Proses migrasi data dari lintas harta ke pusat data nasional alhamdulillah sudah berjalan. Kami juga menginfokan bahwa presi dan pelaporan kegiatan di aplikasi Episum pada tanggal 13 atau hari ini dan besok hari Selasa 11 Mei 2024 menggunakan sistem offline dan real-time dan dapat kembali melakukan sinkronisasi secara online pada tanggal 12 Mei. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sekaitan dengan nota dinas Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi nomor 473 garis miring I garis miring BR titik 01 garis miring G3 garis miring 2024 tanggal 6 Mei 2024, selain melakukan migrasi data dari lintas harta ke pusat data nasional ataupun PDN, kami juga melakukan updating aplikasi Episum generasi 4 bagi penyuluh KB PLKB sesuai dengan poin 3D mengenai updating aplikasi PLKB berikut tutorialnya.
Izin Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu ke Play Store. Di sini Bapak Ibu menggunakan NIP untuk username dan passwordnya samakan dengan pada saat login ke SIM SDM. Hal yang paling terpenting Bapak Ibu di sini harus ada penitikan di 3 titik. Yang pertama yaitu titik rumah, kedua kecamatan ataupun balai penyuluhan, yang ketiga di Kap Kota ataupun di OPD KB. Baik Bapak Ibu, demikian untuk proses updating eh, aplikasi Episum generasi 4. Jadi kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk memastikan eh, 3 hal yang sangat penting, yaitu penitikan rumah, penitikan di kecamatan ataupun di balai penyuluhan, di Kap Kota ataupun di OPD, karena apabila Bapak Ibu belum melakukan 3 hal tersebut, aplikasi itu belum bisa dipergunakan untuk presensi. Sekali lagi 3 penitikan tadi itu harus dilakukan. Izin menambahkan informasi Mbak Esti bahwa juga harus menambahkan di SIM SDM. Izin Pak Joshua, kami ambil akun Bapak. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah login dia SIM SDM, Bapak Ibu mohon untuk melengkapi data kepegawaian Bapak Ibu, data pribadi, dan yang terakhir itu lokasi kerja. Untuk selanjutnya, di sini banyak rekan-rekan PKB yang sesudah mengupdate, tapi ternyata mohon maaf, kadang ada beberapa setelah melakukan updating tapi tidak bisa login. Hal ini kadang ada data yang di sini mungkin dianggap sepele, kayak nomor HP. Sekali lagi ini wajib juga harus terisi di SIM SDM. Dan Bapak Ibu juga wajib menentukan wilayah binaan. Di dalam aplikasi SIM SDM itu harus menitik wilayah binaan hanya satu. Nanti di dalam aplikasi Episum harus menentukan satu wilayah binaan utama, pendukung, dan yang ada kampung KB-nya. Bisa memilih 3 wilayah binaan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu setelah menyimpan melengkapi data-data tadi, jangan lupa mengklik simpan yang tanda ungu di paling bawah. Saya rasa itu Mbak Esti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasihin untuk penjelasannya. Saya tegaskan juga sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, ketika menitik lokasikan 3 wilayah tadi, rumah dan kantor, itu jangan sampai terbalik-balik ya Bapak Ibu semua. Karena banyak sekali kami temui Bapak Ibu melakukan, awalnya saya mohon maaf saya buka-bukaan saja ya, karena ini forumnya kan forum untuk kita ya penyuluh KB dan teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang menitikan rumah itu di wilayah kerja. Alasannya, ketika Bapak Ibu sudah ada di rumah, Bapak Ibu masih bisa melakukan Bapak Ibu ada di rumah, tapi Bapak Ibu bisa presensi. Itu dikarenakan Bapak Ibu melakukan penitikan rumahnya itu di wilayah kerja, ataupun sebaliknya. Kami tahu itu. Kami tidak Bapak Ibu jangan berpikir bahwa dengan sistem ini bisa membodohi, gitu ya. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang dewasa yang paham bahwa ketika jam bekerja kami berikan kelonggaran, Bapak Ibu bisa melakukan presensi di wilayah kerja, ya gunakan di wilayah kerja. Ketika Bapak Ibu memang melakukan kesalahan dengan
faktor ketidaksengajaan, yaitu sebagai wilayah rumah di-updating yang benar di wilayah rumah, wilayah kerja di-updating lagi di tempat wilayah kerja. Yang boleh hanya diutak-atik adalah wilayah kerja. Kami juga banyak menemui bahwa Bapak Ibu melakukan presensi di luar dari wilayah binaan. Ada penyuluh KB yang melakukan presensi itu di luar provinsi yang ditentukan. Padahal yang bersangkutan ada di wilayah provinsi A, tetapi dia presensi di wilayah B. Bukan berarti provinsi tidak tahu, tapi provinsi menunggu itikat baik dari Bapak Ibu semua untuk melaporkan Bapak Ibu kemana. Saya izin Bapak Kaper, Ibu Kaper, atau Bu Sekban atau Pak Sekban, saya ada izin keluar, bla 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 bla. Saya butuh keringanan, saya tetap menjalankan pekerjaan saya, tetapi saya absensi di luar, kan bisa seperti itu. Ya, jadi kami harapkan bukan berarti kami tidak punya data, kami ada data. Kami menunggu waktu, kami menunggu waktu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu, kita sama-sama orang dewasa, sama-sama pegawai, gunakan dengan bijak dan tidak melakukan kecurangan. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu semua di sini sudah hadir bergabung dengan kita, teman-teman dari kita. Sudah ada Mas Yugo dan Pak Mudi. Selamat siang Pak Yugo, Pak Mudi. Adakah yang sudah bisa bergabung Bapak? Sama Selamat siang. Waduh, ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. Ini adalah Mas Yugo dan Pak Mudi. Ini kalau nggak ada mereka berdua, nggak ada Pak Nasim, udah bertiga ini nggak ada nih. Episode kita sudah amburadul nih. Sudah sangat pakar-pakarnya nih sekarang yang datang. Pak Mudi dan Mas Yugo, terdengarkah suara saya? Terdengar Mbak Isti. terdengar, Ya, Mbak. alhamdulillah. Ini terima kasih sudah bergabung nih. Izin Pak Mudi dan Mas Yugo, kami izin mengajak teman-teman dari Tekda pada siang hari ini. Tujuannya mungkin sekedar informasi apa yang bisa di-share ke kami terkait adanya proses migrasi data dari BKKBN yang lintas ARTA ini ke PDN atau Pusat Data Nasional. Mungkin ada informasi apa lagi yang perlu kami ketahui dan atau mungkin apa sih penyebabnya gitu loh sampai kami harus melakukan sinkronisasi, simpan data, kenapa harus dipindahkan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mudi dan Mas Yugo mungkin. Monggo. Ya. Mas Yugo atau saya dulu Mas Yugo? Mas Mudi dulu deh. Ya, terima kasih Bu Isti, Pak Nasihin, Mas Yugo, Bapak Ibu sekalian, penyuluh PKB, PKB yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih sudah diundang di Mandailing. Ini suatu kebanggaan bagi kami juga nih, karena baru sekali ini Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nih kalau agak nervous atau mungkin agak takut Bapak Ibu ya. Ketemu Pak Mudi enggak? Betul. Yang disampaikan paparan Bu Esti dari jam tadi 13.30 terkait dengan migrasi ini, memang betul kami sedang melakukan migrasi tidak lain untuk menempatkan aplikasi dan ini yang akan lebih baik lagi. Jadi artinya kenapa sebelumnya di lintas ARTA sekarang ke PDN, kita akan jadikan satu kesatuan di dalam satu environment data center di Pusat Nasional Kominfo, agar nanti ketika ada sinkronisasi targetnya Bapak Ibu PKP PLKP menggunakan SIGA itu udah satu rumah Bapak Ibu. Jadi kita lebih lebih terintegrasi, teroperabilitas gitu ya. Jadi kalau untuk aplikasi yang sebelumnya di cloud sebelumnya juga memang kami juga sudah mau habis konten, jadi kita pindahkan ke Kominfo. Jadi apa yang disampaikan Bu Esti terkait dengan aplikasi Visum yang tadi disampaikan, memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami di tanggal 8 pukul 23.01, jadi Bapak Ibu kan dikasih kesempatan sampai 23.00, kita 23.01 sudah kita proses shutdown server,
kemudian kita backup. Namun karena besarnya file Bapak Ibu, file presensi, foto, dan lain sebagainya, jadi kami kemarin di malam minggu itu baru sampai ke tahun 1971, dan hari ini baru sampai ke 1982 aja masih progres. Jadi yang kami migrasikan dalam NIP itu file yang sangat besar sekali. Jadi itu memang memang perkiraan kita di tanggal 14 selesai. Makanya pada surat yang kami sampaikan ke Linlab, ke Ditlilab, kemudian Ditlilab ada surat Bapak Deputi ke Bapak Ibu Kaper itu bahwa tanggal 13-14, artinya hari Senin, Selasa sekarang dan besok Bapak Ibu tetap presensi menggunakan offline. Nanti setelah kita selesai, kita lakukan sampling dulu. Artinya nanti atau besok nanti di bawah tahun misal di bawah tahun NIP-nya 1980 untuk sinkron beberapa KW dulu, beberapa PKB dulu. Kalau udah berhasil baru kita lakukan sinkron bersama-sama. Itu Bapak Ibu. Nah, tadi ada pertanyaan juga terkait dengan beberapa hal, misal di tanggal 8 tidak bisa sinkron, ya sebetulnya itu kan surat himbauan dari kami agar melakukan sinkron gitu ya. Jadi artinya, nah ini Bu Esti bisa ngasih solusi apakah ini memang ya kalau nggak bisa sinkron berarti kan ada kesalahan di masing-masing PKB atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa disampaikan nanti. Artinya kita juga tidak bermaksud merugikan Bapak Ibu sekalian. Semua nanti kita lakukan seupaya mungkin kita akan kembalikan recovery begitu Bapak Ibu ya. Itu Bu Esti. Kemudian nanti untuk update-nya di mobile-nya nanti akan disampaikan oleh Mas Yugo karena ada beberapa administrasi yang harus kita penuhi dulu Bu Esti ya. Ya terkait itu ya. Mungkin dari saya itu Bu Esti, mungkin Mas Yugo bisa menambahkan terkait beberapa hal yang dikira perlu dan untuk informasi agar didengarkan oleh Bapak Ibu PKP PLKB di seluruh Indonesia. Demikian Bu Esti, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mudi. Berarti nanti akan ada setelah ini akan ada proses trial dulu gitu ya Pak Mudi ya, sebelum kita serentak melakukan sinkron di tanggal 8 gitu ya. Bukan, jadi yang sinkron di tanggal 8 sudah melakukan sinkronisasi, kemudian ataupun yang belum, nanti kita sampling dari Pak Nasikin, nanti mungkin dipilih beberapa PKB dulu untuk melakukan sinkron. Kalau sudah betul kita fungsi menu-menunya sudah sesuai, baru nanti kita lakukan secara bersama-sama, gitu Bu Esti. Oke, maaf saya ulang. Berarti kita akan proses sinkron bersama itu bukan tanggal 8 ya, tanggal 15 besok ya, hari Rabu. Iya betul. Hari Rabu. Iya betul. Setelah nanti Pak Nasihin dan tim dari Ditekda itu melakukan trialnya dulu ya terhadap kekurangan-kekurangan apa saja yang disebabkan adanya updating yang baru ini gitu ya. Nah, untuk yang tanggal 8, Bapak Ibu yang kemarin lupa untuk melakukan sinkron, saya cuma gimana ya? Karena Bapak Ibu gini, jujur saja, kami sudah tahu bahwa Bapak Ibu ini banyak sekali yang lupa. Makanya kami selalu menginfokan. Kami mulai menginfokan itu di hari Selasa. Sudah warning. Saya pun sudah bekerja sama dengan teman-teman penyuluh KB dari berbagai jarkom untuk mengingatkan. Kami juga sudah menaruhnya di medsos kami untuk mengingatkan. Dan memang Bapak Ibu harus membiasakan. Kalau namanya sinkron itu tidak harus menunggu di akhir minggu. Bapak Ibu pasti berpatokannya, nanti saja hari Minggu. Kenapa? Karena kebiasaannya setiap minggu seperti itu Bapak Ibu. Seharusnya tidak perlu menunggu hari Sabtu atau tidak perlu menunggu weekend. Jika bisa hari ini sinkronkan. Kalau tidak bisa besok sinkronkan. Ya. Jadi kalau bisa memang harus Bapak Ibu harus disiplin. Ketika terjadi tanggal 8 itu sinkron, itu kan tanggal 9 itu sudah libur. Seharusnya Bapak Ibu bisa berpikir, oh iya besok libur. Jadi sebaiknya saya sinkronnya di hari Rabu sore misalkan, akhir bekerja.
Pada akhirnya Bapak Ibu yang mengalami kerugian. Kenapa? Lupa untuk sinkron. Atau mungkin sebenarnya ingat, tapi mungkin ya faktor M ya, faktor males gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada Mas Yugo, monggo Mas Yugo ada yang mau diinfokan. Nanti mungkin kalau ketetapan lain, kebijakan lainnya, nanti kami perlu waktu untuk berbicara dengan pimpinan terkait hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Mudi. Memang banyak kasus ya Pak Mudi untuk di kami. Siap Mas Yugo, monggo Mas Yugo. Baik, Mbak Esti, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati ya Mbak Esti dan Pak Nasihin dari Lini Lapangan, Mas Mudiono, Bapak Ibu PKB dari seluruh wilayah ya di Indonesia ya. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan yang tadi Mas Mudiono sudah sampaikan bahwa sebenarnya kenapa kita harus migrasi, Bapak Ibu ya, karena memang eh, ketentuan untuk penggunaan data center di Indonesia itu memang sudah diatur ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan layanan pusat data nasional. Kenapa seperti itu? Tadi Mas Budi sudah sampaikan, salah satu keuntungannya adalah eh, nanti kemudahan kita untuk berintegrasi ataupun berbagi data dengan sistem lain di luar BKKBN semisal. Nah, adapun proses migrasi itu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin terjadi besarannya itu ada 4 fase. Yang pertama adalah kita migrasikan sistem secara keseluruhan. Kemudian kita memindahkan database atau transaksi datanya. Kemudian kita juga memindahkan seluruh config atau settingan yang ada di dalam server dan aplikasi. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kita juga memindahkan seluruh file atau dokumen yang diupload oleh Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi Visum sebelumnya, sehingga terjadi durasi waktu yang sudah kita sepakati, yaitu sampai dengan tanggal 15. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari kami tentu saja kita sama-sama mengingatkan bahwa eh, proses migrasi ini tidak ada yang 100% sempurna. Mungkin bisa jadi ada nanti kendala-kendala ataupun apa namanya permasalahan setelah migrasi. Tetapi di surat itu sudah kami juga sampaikan bahwa Bapak Ibu semua pada saat ini juga kan sebenarnya masih menggunakan aplikasi Visum untuk mode offline ya, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat presensi dan mengisi kegiatan secara offline dan real time. Maksudnya real time itu saat yang sama tapi dengan cara offline. Kenapa seperti itu? Sebenarnya Bapak Ibu, ini untuk menjaga agar Bapak Ibu tidak keluar dari sistem ketika sistem itu sudah running kembali. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu tidak melakukan login ulang ketika nanti sistem itu sudah kembali diaktifasi atau si eVisum 4 ini sudah dinormalkan kembali. Sehingga Bapak Ibu tetap dalam keadaan login, hanya tinggal melakukan sinkronisasi saja. Mungkin ada beberapa catatan dari kami yang perlu kami sampaikan bahwa pasca migrasi tentu saja tadi ada beberapa file yang tidak penuh dapat langsung ke migrasi, sehingga nanti bisa jadi Bapak Ibu menjumpai setelah migrasi selesai itu ketika sinkron kok foto-foto saya di tahun lalu atau kegiatan saya di tahun lalu tuh nggak ada fotonya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena itu masih proses sinkron dari sisi filenya. Karena kan ini data ini kan pindah dari tempat A ke tempat B, sehingga proses eh, perpindahan filenya itu juga dilakukan secara sinkronis, sehingga bisa jadi Bapak Ibu ada yang mendapati histori datanya, filenya atau gambarnya itu tidak kelihatan. Akan tetapi untuk data, kami pastikan data itu
100% sama seperti sedia kala. Hanya saja nanti ada beberapa catatan foto atau gambar yang tidak bisa kelot. Foto kegiatan ataupun foto pas waktu presensi yang tidak bisa kelot. Dan itu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu hanya perlu menunggu saja, mungkin kira-kira membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Karena itu pasca perpindahan. Nah, setelah itu kami juga menginformasikan bahwa untuk updating ke Play Store ini yang rencana awal di minggu ini mungkin akan kita tunda 1 minggu lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa seperti itu? Yang pertama adalah karena kita harus memastikan dulu proses migrasi yang di dalam e-visum existing ini sudah benar-benar selesai secara sempurna sehingga proses updating itu tidak mengganggu dua sistem yang nanti masih dalam proses untuk perpindahan sehingga proses migrasi dapat dijalankan secara aman ya. Jadi kita aman dulu untuk migrasi dulu sehingga minggu depannya lagi baru kita persiapan untuk update ke Play Store. Yang kedua, kenapa alasannya dilakukan minggu kedua? Karena memang izin Bapak Ibu sekalian, karena memang ini kaitannya dengan administrasi juga. Jadi sehingga untuk sama-sama pengamanan dari sisi administrasi juga terhadap pengembangan aplikasi e-visum itu kita sudah sepakati dengan tim administrasi yaitu dilakukannya di minggu depan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu dari kami. Kita kembalikan lagi ke Mbak Esti dan Pak Nasihin. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Mas Hugo penjelasannya ya. Untuk teman-teman penjuru KB jadi paham kenapa proses migrasi itu diperlukan. Kalau bahasa yang paling mudah kita pahami gini Bapak Ibu. Ketika tanggal 8 Bapak Ibu melakukan sinkron, ibaratnya Bapak Ibu sedang mengerjakan sebuah pekerjaan dan wajib di-save, wajib disimpan. Ya, ketika Bapak Ibu tidak menyimpan file yang sedang dikerjakan, tentu kan tidak bisa tersimpan. Makanya kami meminta Bapak Ibu itu untuk melakukan sinkronisasi di tanggal 8. Itu ya. Ibaratnya kegiatan Bapak Ibu ini semua yang sedang berjalan di tanggal 8, 6, ataupun 7, ini tuh sedang proses memasukkan atau menyimpan ke dalam server. Ketika Bapak Ibu tidak bisa, tidak melakukan penyimpanan atau tidak melakukan sinkron, kemudian tiba-tiba file yang flash disknya ini harus dipindahkan datanya ke data yang lain. Bagaimana kami mau menyimpan data, memindahkan data kalau Bapak Ibu belum menyimpan data Bapak Ibu sendiri? Ya, makanya kami mewarning Bapak Ibu, ingat, perhatikan, baca dengan seksama. Bahasa saya ketika saya menjarkop seperti itu, wajib, kudu, harus gitu ya. Harus dilakukan sinkronisasi. Kenapa? Ketika nanti teman-teman dari Ditekda memindahkan data, data itu memang tidak hilang. Ketika Bapak Ibu tadi seperti disampaikan oleh Mas Hugo, kalau Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi, dia kalau sudah sinkron, ketika dipindahkan ke data yang baru, ke server yang baru, ke aplikasi yang baru, ini akan terbawa semuanya. Walaupun mungkin tadi yang disampaikan tidak sempurna, atau ketika kita memindahkan data, nih data 2 giga dari satu flashdisk ke flashdisk lain, ini kan biasanya ada updating yang terus muter gitu ya. Nah, itu proses itu yang terjadi ketika Bapak Ibu melakukan pemindahan data. Kenapa foto saya belum muncul? Iya, ini kan masih terus berjalan, ini masih terus progres. Nunggu sampai progresnya selesai dulu, baru data Bapak Ibu bisa tersimpan atau bisa pindah ke data server yang baru. Tapi bagaimana Bapak Ibu datanya bisa pindah ke server yang baru kalau Bapak Ibu belum men-save, belum menyimpan untuk masuk ke dalam tabungnya, tabung si server gitu. Belum dimasukin Bapak Ibu masih nyantol di luar, belum disinkronkan. Kalau disinkronkan kan dia sudah masuk ke dalam, tinggal dibawa untuk dipindahkan ke server berikutnya. Makanya kami katakan lakukan sinkronisasi sebelum tanggal 8 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Mas Hugo dan Pak Mudi.
terkait nanti bagaimana teman-teman kondisinya diakibatkan teman-teman yang mungkin lalai untuk melakukan sinkronisasi, itu nanti kami akan bahas dengan melaporkan dulu ke pimpinan terkait hal tersebut. Karena ini berhubungan dengan perhitungan dan hal-hal lainnya gitu ya, kebijakan lain. Nah, sedangkan tadi seperti diinfokan oleh Mas Hugo, nanti akan ada pemunduran waktu gitu ya. Itu juga nanti akan kami buatkan suratnya karena info terakhir kami dapatkan kan per tanggal 15 ya Mas Hugo ya. Sehingga nanti sepertinya akan ada perpanjangan offline ya Mas Hugo dan Pak Mudi ya untuk di minggu ini ya Pak Mudi. Gitu ya Mas Hugo, Pak Mudi. Ya, Mbak Esti, terima kasih. Jadi memang ini memang hari ini memang ada kendala di PDN. Jadi apa ya? Kami berharapnya sih sesuai tepat waktu ya Mbak Esti ya. Tapi kami tunggu dulu. Tapi masih proses berjalan juga, masih proses berjalan. Nanti kalau mau selesai nanti malam kita langsung implementasikan lagi gitu. Jadi artinya skenario yang di suratnya tetap berjalan. Nanti memang kalau ada kendala lain nanti pasti akan kita informasikan. Ya mungkin nggak sekarang gitu, mungkin besok pagi atau kita informasikan. Tapi berharapnya kita sesuai harapan, sesuai plan yang kita sampaikan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini menambahkan lagi, mungkin kalau yang sudah logout itu sebetulnya mekanismenya gimana Mbak Isti ya? Maksudnya artinya apakah manual dulu kemudian besok setelah misal nih nanti selesai kan tidak semuanya bisa logout ya, nanti kita mitigasi kemudian melakukan persensinya manual atau bagaimana Mbak Isti ya? Ini harus kita pikirkan juga Mbak Isti gitu. Ya. Pak Mudi, mungkin untuk hal itu ranahnya sudah kebijakan ya Pak Mudi ya. Nanti kami perlu bersurat juga dasarnya dari pimpinan dan mungkin dasarnya dari laporan dan karena di dalam surat KDPT sudah ada bahwa tidak boleh melakukan lockout gitu ya. Kalau tiba-tiba terjadi kasuistik, ini kan berarti kasuistik. Ini kami perlu kebijakan mendalam dari pimpinan. Hanya saja nanti mekanismenya apakah sama seperti waktu tanggal 17 Januari dahulu kan kita juga ada proses migrasi juga ya, karena ada proses migrasi atau data server yang turun gitu ya, sehingga ada beberapa aplikasi yang down gitu ya. Itu kan ada tindak lanjutnya. Nah, nanti akan mungkin seperti itu, tetapi kami tetap menunggu arahan dari pimpinan dulu. Yang pasti ini data yang sudah teman-teman Pak Mudi dan tim, kita bisa berfokus dulu kepada teman-teman yang sudah masuk ke dalam server dan dilakukan proses migrasinya. Gitu ya Pak Mudi, kita fokus ke situ saja. Terkait ini kan kasuistiknya yang teman-teman lalai melakukan sinkron, melakukan logout, gitu dan segala macam. Itu nanti kebijakannya setelah kita sudah selesai nih semua proses migrasi dan segala macam. Teman-teman yang lainnya mungkin bisa sembari menyusun bukti-bukti ketika nanti mungkin arahan pimpinan harus tanggap atau segala macam sudah punya bukti untuk kegiatan yang dilakukan hari ini ataupun mungkin kemarin yang di tanggal 8, di tanggal 13, 14 ya. Karena skema kita offline ini sampai tanggal 14 dulu gitu ya Pak Mudi ya, tanggal 15 itu sinkron. Kalau memang ternyata informasi dari teman-teman di Tekda ternyata berubah, gitu ya. Nanti kita akan bersurat kembali gitu kali ya Pak Mudi ya, untuk melakukan informasi bahwa akan ada perpanjangan dan segala macam. Kami menunggu informasi resmi dulu dari Tekda, baru kami bisa mengambil kebijakan ke depannya seperti apa. Seperti itu kali Pak Mudi ya, kita sepakat seperti itu ya. Mungkin ada Mas Yugo, tambahan Mas Yugo? Ada tambahan kita Mas Yugo? Baik, kalau dari saya kita tetap on schedule ya, optimis juga di tanggal 15 insya Allah nggak ada halangan. Misalkan kalau misalnya kendala-kendala teknis nanti juga akan kita umumkan secepatnya gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita juga masih berupaya untuk sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama dan sudah dituangkan melalui surat ya Bapak Ibu sekalian ya. Sementara itu sih kalau dari saya.
Terima Ya. kasih. Makasih banyak Pak Mudi dan artinya Bapak Ibu semua kita tetap on schedule. Tadi kalau ada yang kasuistik itu perlu arahan pimpinan dan kebijakan dari pimpinan, nanti menunggu eksekusi dari kami seperti apa. Yang pasti Bapak Ibu siapkan saja bukti-bukti presensi ataupun bukti-bukti kegiatan selama proses migrasi ini kalau memang nanti suatu saat akan dibutuhkan jika arahan pimpinan ke arah fisik atau manual atau segala macam. Dan untuk yang nanti hal-hal lainnya akan kami informasikan baik secara surat maupun nanti jarkom-jarkom kami blast, dan kami mohon sekali Bapak Ibu yang ada di dalam forum ini jangan putus informasi di Bapak Ibu. Informasikan ke teman-teman sejawat, teman-teman penyuluh KB yang mungkin tidak bisa bergabung pada siang hari ini, diinformasikan secara utuh, secara detail gitu ya, bahwa ini untuk kebaikan kita bersama. Baik Pak Mudi dan Mas Yugo, izin kalau memang ada waktu mohon terus bergabung dengan kami hingga pukul 3 sore. Kami izin mau membuka diskusi ke teman-teman semua, mungkin nanti ada yang bisa dibantu dijawab selain saya atau Pak Nasihin. Begitu ya Pak Mudi dan Mas Yugo, ya kami mohon izin ya. Baik Bapak Ibu, izin kami mulai dari yang Balai Penyuluhan KB Dawarmis ya. Mohon diaktifkan. Halo? Balai Penyuluhan silakan. Silakan Bapak sudah bisa di-unmute. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Henry, penyuluh KB Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk face detector, itu basis data foto yang digunakan untuk face detector itu apakah benar dari SIM SDM? Karena terus terang saja untuk foto di SIM SDM saya itu kan sudah lama, dari 2010. Dari tahun 2010 belum pernah saya ganti. Nah, khawatirnya ketika nanti face detektornya berfungsi, apakah tidak menghambat? Karena foto yang berapa nih? 20 tahun yang lalu dengan sekarang kan beda nih Mbak Esti. Itu, dan apakah untuk face detektornya nanti ada pengaruh, misalkan seperti saya sekarang kan jenggotan gitu. Kalau foto di SDM kan belum jenggotan, terus ada lagi teman yang pakai kacamata, itu nanti pengaruh nggak ke face detectornya? Ya, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, untuk sinkronisasi kita asumsikan nanti semoga tanggal 15 hari Rabu itu kan sudah lancar. Misalkan sudah lancar, untuk updatingnya kita apakah bisa sebelum absen pagi di tanggal 15 itu, Pak? Jadi kan nanti diminta sinkron dulu, terus nanti updating. Nah, sebelum kami absen pagi di hari Rabu tanggal 15, itu apakah bisa update? Gitu. Baiknya seperti apa ya prosesnya ya, mekanismenya untuk tanggal 15 gitu ya. Ya, maturnuwun, Pak. Oke. Mohon Bapak. Oke, suara saya masih terdengar jelas ya Bapak ya? Oke, jelas. Oke, baik. Izin Bapak Ibu karena kita kan sampai jam 3 ya. Sementara saya setelah Pak siapa kalau boleh tahu ini Bapak namanya? Basuki. Pak Basuki ya. Nanti setelah Pak Basuki nanti berurutan dari Pak Isbani, kemudian dari Sulbar. Kita stop di Pak Ramli dari Maluku. Selebihnya saya izin kita di sesi yang lain. Untuk menjawab, saya izin menjawab langsung. Pak Basuki tidak pernah melakukan operasi plastik kan Pak? Tidak pernah Mbak. Sudah. Bapak belum pernah melakukan operasi mata, operasi plastik, ya, operasi hidung, operasi mulut, gitu ya. Itu dipastikan tidak apa-apa. Bapak mau jenggotan, mau kumisan, gitu ya. Nggak apa-apa, Bapak asal Bapak jangan berjilbab, ya Pak. Itu masih bisa terbaca oleh face detector, ya Pak ya. Siap. Ya, oke. Kemudian yang kedua untuk proses sinkronisasi tanggal 15,
Jadi pagi itu offline aja dulu. Pagi offline untuk kenapa? Untuk menjaga-jaga. Ya kan kita nggak tahu nih prosesnya di tanggal 15 itu kita gambling ya. Tadi sudah disampaikan Mas Yugo dan Mas Budi. Walaupun kita tetap on schedule, tapi biar Bapak Ibu aman, lakukan presensi offline dulu pagi. Offline, kegiatan juga offline terus ya. Kemudian setelah semua selesai, kalau bisa dilakukan sinkronisasi di sore hari, sinkronin dulu semua. Atau di saat momen lagi jam istirahat, sinkronin aja dulu semua. Gitu ya. Sinkron, baiknya sih biar aman hari itu disinkronin aja dulu semua dengan offline gitu ya sampai selesai di akhir sampai jam 16.00 offline dulu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan sinkron di sore. Setelah semua sudah dipastikan dia sinkron dan sudah bisa, barulah Bapak Ibu malamnya atau mungkin di tanggal 16-nya bisa updating gitu ya. Kalau memang jaringannya memungkinkan, updating lah tapi kalau dimulai lagi updating di tanggal 16 itu nanti takutnya beresiko lagi. Jadi lebih baik paling enak sih memang malam gitu ya. Setelah proses sinkronnya selesai. Baru nanti 15-nya kan ketahuan tuh. Jadi kami juga bisa membaca, itu boleh juga diinformasikan ternyata Mbak proses updatingnya ternyata ada kendala seperti ini, ada kendala seperti ini. Itu bisa langsung kami mitigasi, langsung kami infokan ke timnya Mas Yugo dan Mas Mudi dan Pak Nasin, itu biar langsung ditindaklanjuti. Oh ternyata dalam prosesnya itu ada kendala seperti ini, di tanggal 16-nya bisa kita perbaiki lagi dan begitu seterusnya. Hingga dia stabil dan prosesnya seperti itu. Pagi offline dulu sampai selesai kegiatan, siangnya sinkron atau sorenya disinkronkan updating. Seperti itu ya Pak Basuki ya. Ya, terima kasih. Izin lanjut ke yang kedua Pak Isbani. Silakan Pak Isbani. Halo Pak Isbani. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Selamat Pak, sore. sore Pak Is. Terima kasih Mbak Esti. Ini cuma sekedar sharing aja terkait masalah absensi. Kita kan punya 3 titik ya. Titik balai, lapangan, dan UPDKB. Betul. Karena banyak tadi, tapi banyak teman yang tanya, apakah nanti tanggal 15 itu harus 3 titik itu di titik sekalian? Karena ketika kita titik UPDKB-nya jauh kan kasihan teman-teman yang jauh gitu ya. Ya. Itu yang kedua. Terkait background absensi itu ada ketentuannya enggak? Misalkan di balai harus balai, di lapangan harus gini, di UPD harus gini. Itu yang ketiga, ketika kita ada kegiatan yang mengharuskan absen sebelum jam 7, itu boleh enggak? Sebelum jam 7. Karena dikhawatirkan nanti kalau absennya kita antara jam 7 sampai jam 7:30 kita nggak nutut gitu. Sebelum jam 7 boleh absen enggak gitu. Cuma kan gitu enggak pada hal-hal yang khusus saja, kayak misalkan kita mengirim MUW ke ke kabupaten lain karena mungkin kabupaten A enggak ada gitu loh. Kan harus absen juga di wilayah tertentu gitu loh. Boleh enggak sebelum jam 7 kita absen gitu loh. Terima kasih, itu aja teknisnya. Baik, siap. Terima kasih Pak Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab cepat ya Bapak ya. Untuk yang updating, tadi kalau untuk background presensi di mana saja boleh Pak. Kalau memang kondisinya lagi di lapangan, backgroundnya lagi di lapangan, monggo. Kalau memang saat itu presensi sedang kondisinya lagi ada di balai, ya silakan di balai. Jangan sampai presensinya pakai kaos kutang atau tangan gitu ya Pak ya. Kan ketahuan lagi di rumah tuh Pak. Kemudian untuk yang updating tadi gimana Pak? Yang pertama updating maksudnya Pak Bani gimana? Ketika hari untuk hari Rabu kan kita harus menitik 3 lokasi, balai, lapangan, dan PDKB. Ya. Itu Pak, itu updating itu dilakukan saat melakukan kan ketika update aplikasi app itu kan tidak langsung mengisi data updating data wilayah Pak. Kan kita setelah itu yang penting updating dulu kan. Updating dulu, kemudian kalau kita updatingnya ada di rumah, titikkan dulu lokasi rumahnya ketika lagi di rumah. Besok ketika sudah sampai di wilayah kerja atau di wilayah balai,
lokasikan wilayah balai atau wilayah kerjanya sesuai dengan titiknya, gitu cara menitikannya, gitu ya. Jadi updatingnya memang pada saat itu dilakukan. Gitu. Nanti soalnya kalau nanti updating ke 3 tempat sekaligus, Bapak Ibu kan harus nyari-nyari tempat dulu dari rumah. Terus tiba-tiba updating lagi ke wilayah apa namanya, ke wilayah balai atau ke mana saja gitu, atau di wilayah kantor. Yang tidak diperbolehkan itu, yang menjadi sorotan kami adalah teman-teman itu ketika presensi, misalkan contoh tadi kan seperti yang disampaikan Pak Is berkaitan dengan pertanyaan ketiganya Pak Is. Kalau teman-teman mau presensi sebelum jam 7, diusahakan memang di wilayahnya. Jangan tiba-tiba di wilayah binaan orang lain, Pak Is absen. Gitu. Kalau mau absen, contoh kita tahu ya kondisinya jam 8 teng mungkin udah harus langsung turun lapangan. Gitu ya. Tapi ternyata jam 7 ini Pak Is sudah tiba nih di kantor balai atau sudah tiba nih di wilayah binaan yang sedang dikerjakan atau yang mau dikerjakan oleh Pak Is. Pak Is boleh absen jam 7, jam kan batasnya itu awal dibukanya itu jam 5 atau jam 6 gitu ya Pak. Pastinya ya. Nah, itu silakan. Yang penting ada di wilayah binaan. Jangan Pak Is ada di Ngawi tapi tiba-tiba presensi letaknya ada di Mojokerto misalnya. Nah, itu kan yang tidak diperkenankan. Itu sulapan itu gitu. Ya, Terima kasih. Pak Is. Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Izin Mbak Esti menambahkan. Ya, silakan Pak Ya. Nasin menambahkan. Pak Isbani ya dari Ngawi. Pak izin, kalau yang Bapak katakan tadi, yang penitikan ada rumah dan kecamatan ataupun balai penyuluhan dan kapkota ataupun OPD, sebenarnya poinnya harus ada 2 penitikan dahulu, Pak. Agar... Halo, izin saya lanjutkan. Sekali lagi, agar aplikasi itu bisa dipergunakan untuk presensi, satu Pak, yang wajib ada penitikannya itu 1 titik rumah. Kedua, kecamatan Pak, ataupun balai penyuluhan. Nah, setelah 2 penitikan tadi itu sudah dititik, insya Allah sudah bisa dipergunakan Pak. Kami yang penitikan untuk di OPD ataupun di OPD tadi ya kan, itu bisa pada saat Bapak nanti ada pelatihan atau mendapat undangan ke sana, nanti bisa dititik pada saat itu Pak. Yang penting kalau updating tadi Bapak sudah menitik titik rumah dan Minimal kecamatan atau penyuluhan minimal 2 ya, itu sudah bisa dipergunakan oleh seksi Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Pak Nas. Jadi gitu ya Pak Is ya, informasi tambahan dititipkan dulu di 2 lokasi. Ya, Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, izin Ibu, nanti bergantian Ibu ya, bergantian. Tadi sudah ada yang raise hand, saya izin yang raise hand dahulu. Ke Sinlab Sumbar, silakan. Mohon maaf Bapak, silakan di-unmute dulu. Ya, makasih Mbak Esti kesempatannya. Terkait dengan nota dinas tadi bahwa tanggal 8 itu harus sinkron, ada beberapa laporannya dari teman-teman yang memang tidak sempat melakukan sinkron, itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama mungkin karena terkait dengan informasi yang begitu dinamis di grup di lapangan kami, karena informasinya sendiri itu sudah di-share sama Pak Made kemarin di grup langsung. Cuma karena pada waktu yang bersamaan dalam kegiatan Baksos IB, jadi informasinya itu kayaknya cepat sekali tenggelam ya. Jadi ada beberapa teman-teman memang yang terfokus melakukan mengejar penginputan target sehingga mereka luput untuk melakukan sinkronisasi di tanggal 8. Nah, salah satu yang melapor juga ada berapa yang melapor itu sama-sama dengan saya di lapangan kemarin pada saat pelayanan Baksos IB. Nah, mereka luput dengan melakukan sinkronisasi tanggal 8. Nah, apakah ada win-win solution dari teman-teman di pusat? Karena ini pasti akan terkait dengan token mereka ya, karena tidak tersinkron. Ya, di lain itu ada juga wilayah-wilayah yang memang tidak ada jaringan, Mbak. Jadi
kemungkinan informasi terlambat mereka dapatkan karena biasanya mereka hari libur itu baru turun dari daerah-daerah yang tidak ada sinyal untuk mencari sinyal untuk disinkronkan kegiatannya. Di wilayah kami ada seperti itu, Mbak. Yang kedua terkait dengan pengembangan aplikasi tadi, face tracking ya, pada saat melakukan selfie, saya cukup senang dengan hal ini. Cuma yang saya pertanyakan, kami ada kasus, Mbak, laporan di lapangan bahwa yang bersangkutan tidak berada di wilayah kerja ya, berada di luar provinsi. Itu dari koordinatornya melaporkan langsung, kami coba hubungi juga tidak pernah diangkat. Namun presensinya tiap hari itu ada, Mbak. Itu mukanya yang tampil selfie. Nah, apakah memungkinkan ketika melakukan selfie itu kami curigai pada saat selfie dia menggunakan foto yang difoto kembali atau mungkin menggunakan tablet sehingga pada saat presensi masih mukanya yang kelihatan, Mbak. Meskipun bukan langsung orangnya ya. Jadi mungkin ada celah seperti itu. Misalnya harus menampilkan wajah, bisa aja dia pakai foto atau pakai tablet yang agak besar seperti itu, karena yang bersangkutan saat ini sudah seminggu lebih tidak berada di wilayah dan presensinya itu jalan terus, Mbak. Yang ketiga terkait dengan kegiatan apakah kegiatan ini episode bisa dilaksanakan di rumah ya. Untuk setahu saya untuk presensi ini memang dikunci untuk kegiatan di rumah. Namun untuk kegiatan saya pelajari beberapa deskripsi kegiatan teman-teman penyuluh di lapangan itu masih mengisi lokasi di rumah. Jadi ada beberapa kegiatan yang di lokasinya ditulis di rumah. Nah, apakah pengembangan aplikasi nanti ini juga akan mengunci kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah? Karena setahu saya yang terkunci itu hanya melakukan presensi itu tidak bisa, harus lebih dari 1 kilometer dari rumah. Seperti itu, Mbak, pertanyaannya. Terima kasih. Siap. Bapak siapa tadi dari Sulbar, mohon maaf. Fadli. Pak siapa? Oh, Fadli. Fadli, Oh, Mbak, Pak Fadli. Fadli. Siap. Ya. Yang WA saya Kasih, ya, Mbak. Pak ya. Maaf. Iya, siap. Siap. Kasih, Mbak. Oke, baik, siap Pak Fadli. Izin jawab cepat. Bagi teman-teman yang belum sinkron, tadi sudah saya sampaikan Pak Fadli bahwa ini butuh kebijakan dari pimpinan. Kami tidak bisa memutuskan hari ini. Kenapa? Karena juga tanggal 7 itu kami sudah menginformasikan jauh-jauh hari. Tanggal 7 itu kami sudah blast teman-teman seluruh penyuluh KB gitu ya. Dan memang kami rasa juga di tanggal 8 itu seharusnya teman-teman selesai bekerja, pas kembali ke rumah tuh harusnya bisa melakukan sinkron hal tersebut. Ini kan karena dikarenakan adanya pembiasaan di teman-teman yang maunya ntar aja di akhir minggu gitu ya untuk sinkronnya. Ini yang jeleknya di proses kita dan pembiasaan kita seperti itu. Tapi untuk hal sekarang kami tampung dahulu Pak Fadli, kami belum bisa mengambil keputusan di dalam forum ini. Nanti kami akan surati setelah ada diskusi dengan pimpinan. Dan juga kalau memang dirasa pegawai tersebut memang ada pada saat itu bersama dengan Pak Fadli, nanti bisa dijadikan justifikasi atau dijadikan bukti untuk validasi ketika nanti apakah butuh secara manual atau segala macam, itu bisa dijadikan bukti seperti itu. Kemudian untuk presensi ini teman-teman, ini sebenarnya ketika ditemui seperti ini yang punya kuasa adalah teman-teman dari provinsi. Atasan langsung itu sebagai PPK dan juga di Perban 6 itu PP 94 itu sudah menyatakan bahwa ketika dia melakukan presensi tidak di wilayah bintannya, itu presensinya maka bisa dibatalkan dalam penghitungan. Itu sangat bisa. Dan nanti sebagai resumenya atau sebagai kronologisnya itu ditetapkan berapa hari dia memang di sana di screenshot bahwa yang bersangkutan itu dari aplikasi kan kelihatan dia. Kalau dia melakukan fake GPS itu akan terbaca Pak di web episode-nya yang provinsi. Itu bisa dibantu dicek GPS-nya, kemudian di screenshot dijadikan bukti, kemudian dilakukan pemotongan. Kalau memang tidak bisa maka pembinaan, kalau tidak bisa pembinaan maka ajukan ke PP 94. Seperti itu. Itu sangat bisa sekali. Dan tadi disampaikan tadi juga ada pertanyaan bagaimana kalau nanti kami presensinya di wilayah lain, Mbak, gitu. Itu tidak bisa. Kenapa? Settingan dari awal adalah Bapak Ibu melakukan presensi itu di 3 titik. Di rumah kan sudah dikunci.
berarti di wilayah binaan dan di kantor dinas kecamatan atau di balai penyuluhan. Nah, ketika Bapak Ibu tidak melaksanakan presensinya hanya gara-gara saya nggak bisa, supaya saya nggak terlambat, saya presensi aja di wilayah lain, yang penting saya presensi. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak disiplin. Kalau dia disiplin, dia akan hadir di dalam wilayah binaannya tepat pada waktunya sebelum pukul 7.30. Dia sudah memperhitungkan dari rumah kapan saya harus berangkat, kapan saya harus di wilayah binaan, kapan saya harus presensi. Ketika dia presensi di tengah jalan dan tidak di wilayah binaannya, itu memang potensi bahwa dia tidak disiplin dan memang sengaja tidak memperhitungkan jarak tersebut, gitu ya. Dan kalau memang ditemui hal-hal seperti itu, tinggal dikonfirmasi apakah benar yang bersangkutan datang ke tempat kerja, apakah ada buktinya. Kalau tidak, maka teman-teman dari provinsi dapat memperhitungkan hal tersebut dijadikan bukti untuk pemotongan tunjangan kerjanya ataupun dilakukan pembinaan atau itu ya. Dan kalau memang ditemui tadi teman-teman ada yang mengerjakan kegiatannya di rumah, saya tahu itu. Saya siapa orangnya saya juga paham. Saya juga pegang datanya Pak Adi. Ini teman-teman yang seperti ini mengupdate rumahnya di wilayah binaan. Jadi ketika ada 3, dia tahu titik rumah itu dikunci sehingga dia menitikan. Bapak Ibu tolong yang belum bertanya dimatikan mic-nya. Ini ada teman-teman yang melakukan penitikan atau melakukan pekerjaannya pada saat dia mengupdate wilayah rumahnya di wilayah kerja. Jadi dia tidak menitikkan lokasinya di wilayah rumah. Dia menitikkan rumahnya di wilayah kerja. Sehingga ketika dia melakukan pekerjaan di rumah, titiknya dia itu ada di titik tempat kegiatan. Ini yang juga masuk ke dalam sebagai bentuk tindak kecurangan yang menghasilkan adanya fake GPS atau GPS palsu. Itu yang terbaca oleh kami. Seperti itu. Itu bisa ditindaklanjuti dengan bukti-bukti ya Pak Fadli ya. Gitu. Jadi jangan takut bahwa kita sebagai pengelola juga punya dasar, tapi tidak bisa sembarangan memotong gitu ya. Harus ada SOP-nya dulu, ada feedback-nya dulu. Kita mesti tahu juga dasarnya yang bersangkutan melakukan hal seperti apa. Kalau memang ditemui tindak-tindak kecurangan, silakan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti itu ya Pak Fadli ya. Halo? Pak Fadli? Bergabung. Terima kasih Mbak, makasih. Siap. Oke, seperti itu ya Pak. Sementara menunggu dari arahan kami. Ini juga saya menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di chat ya. Kemudian sebelum ke Pak Asrul Taulis, saya menjawab yang di chat dulu. Atau Pak Nasihin ada tambahan sebelum saya menjawab yang di chat? Oke, izin saya menjawab dari yang paling atas, menjawab cepat ya. Dari banyak ya. Update visum harus login lagi. Nah, ini sudah tadi dijawab. Jika visum dan presensi belum bisa sinkron tanggal 8 Mei, apakah akan bermasalah? Selama melakukan sinkronisasi dengan offline tidak ada masalah. Oke, OPD kami jauh nyebrang laut. Setelah sinkron ulang, apakah mesti update OPD ulang? Kan di situ selain OPD tadinya kan juga ada wilayah binaan. Gitu ya Pak Nasin ya, bisa ya kalau di arus nyebrang laut kan tadi ada minimal 2. Bapak Ibu nanti kalau nanti yang 2 yang bisa dijangkau dahulu. Kalau nanti yang ada sinkron OPD-nya untuk yang titik ketiganya saat nanti ada potensi ke wilayah tersebut baru silakan update data. Kemudian update visum mulai hari ini atau besok ya silakan baca peraturan atau kebijakan kami ya, saya tidak bisa mengulang. Oke, absensi masih harus 1 kilometer dari rumah masih Bapak Ibu. Kemudian saya lupa ada pemberitahuan tidak boleh, nggak bisa ini. Bukan, ini berarti human error ya. Bagaimana kalau kita sudah berangkat tapi absen di kecamatan nggak keburu, tapi sudah masuk ke wilayah kabupaten. Tetap di wilayah binaan Bapak Ibu. Kalau kayak gini jatuhnya ya silakan absen di luar dari 7.30.
Ya kalau memang tidak ada ya kan lebih absen lebih dari 730 kan nggak apa-apa ya, tapi memang kena potongan. Itu sudah konsisten. Bagaimana kalau rumah kita memang berada di salah satu desa wilayah binaan? Di salah satu desa, rumah kan di salah satu desa wilayah binaan. Ya berarti Bapak Ibu supaya tidak terbaca 1 kilometer kan Bapak Ibu bisa absensi di wilayah binaan lain, tidak yang satu rumah. Oke ya. Kemudian kegiatan di desa binaan tapi lupa isi episum. Itu human error. Saya tidak bisa menjawab. Bisa dimatikan Bapak Ibu. Saya nonaktifkan dulu mic-nya. Kemudian, ketika mengikuti pelatihan di wilayah berbeda, apa tidak perlu presensi? Iya, selama presensi atau Bapak Ibu selama kegiatan di luar dari wilayah binaan yang menghasilkan atau membawa uang harian atau diberikan uang harian atau diberikan hak atau take home pay, maka tidak perlu presensi. Hanya perlu membuat surat sanggahan bahwa Bapak Ibu dinas luar. Selama Bapak Ibu dinas luar tidak perlu presensi. Bapak Ibu presensi hanya di saat Bapak Ibu melakukan kegiatan di wilayah binaannya atau di luar wilayah binaannya yang merupakan bagian dari TUSI. Kalau sudah disposisi mendapatkan hak, mendapatkan uang honor, uang harian, itu tidak boleh presensi. Sanggah cukup di SIPP bahwa Bapak Ibu melakukan kegiatan tersebut dan menghasilkan uang harian, maka wajib dengan sanggahan surat tugas. Kalau OPD-nya lokasinya jauh, itu tadi sudah dibahas. Kalau diperkenankan bisa minta materi, nanti kami share atau nanti kami akan berikan tappingnya ya. Jika tidak sengaja di log out, ya itu nanti pertanyaan yang tadi sudah dijawab, itu sudah di luar dari ranah, karena sudah ada informasinya. Sudah sinkron tanggal 8, tapi belum terbaca di kinerja episode. Yang penting sudah sinkron. Kalau sudah sinkron, itu nanti pasti aman. Kalau belum kebaca di kinerja episode, karena sekarang lagi proses migrasi data, jadi tidak bisa terbaca. Kemudian untuk absensi pulangnya di kecamatan yang bukan wilayah kerja kita. Berarti Bapak Ibu pulang sebelum waktunya, gitu ya. Itu tidak diperbolehkan. Silakan boleh, tapi nanti pulangnya kalau lebih dari jam 16.00, silakan, ini ketentuannya ada di atasan langsung ataupun di pengelola provinsi. Kalau memang tujuannya dia bukan di wilayah kerjanya karena pulang cepat, itu beda cerita lagi. Ya. Kemudian mengalami kendala mengubah wilayah binaan di episode web. Itu nanti di pembahasan lain ya terkait wilayah binaan episode masih kosong, ini berarti kan di versi yang lama. Nanti kita lihat lagi. Presensi tidak bisa disinkronkan meskipun sudah dicoba berulang-ulang. Berarti itu tidak ada ketidakstabilan. Silakan menunggu. Kalau presensinya offline kan saja dulu. Nanti kalau di akhir diinfokan saja ke pengelola provinsi atau penyebabnya tidak bisa disinkronkan, tinggal di capture saja. HP saya rusak kemarin hari Jumat, jadi diperbaiki akan tetap seluruh aplikasi yang ada terhapus. Seharusnya ada backupan data ya. Jadi nanti kasuistik nanti kami masukkan dulu ya pertimbangannya. Ini kan aplikasi yang ada terhapus semua. Kalau memang sudah sinkron, itu nggak jadi masalah. Mau HP-nya rusak, mau HP-nya hilang, kalau sudah sinkron, maka ketika masuk lagi, login lagi, itu datanya sudah terbaca, sudah tersimpan. Aplikasi episode saya terhapus, bukan terhapus, tapi Bapak Ibu logout. Sekarang saya nggak masuk, nggak bisa. Nah itu kasuistik juga. Sama ini prosesnya dengan yang tidak bisa logout ini sengaja dikarenakan logout, human error ya. Oke Bapak Ibu, ini kasusnya sama kurang lebih. Saya izin sudah membacakan seluruhnya.
Kalau sinkronnya di tanggal 7. Tanggal 7, tapi kan tanggal 8 ada kegiatan lagi ya Bapak Ibu ya. Ya berarti kan harusnya sinkronnya total terakhir di tanggal 8. Kalau sinkronnya di tanggal 7, maka yang tersinkron hanya tanggal 6 dan 7. Tanggal 8-nya tidak ada sinkronisasi. Yang ada hilang data Bapak Ibu di tanggal 8. Nah ya. Baik, izin Bapak Ibu kami berlanjut ke penanya berikutnya. Pak Asrul, silakan Pak Asrul. Mungkin bisa cepat dan singkat ya Pak Asrul. Ya, silakan Pak Asrul. Masih, oh ya, terima kasih Mbak Asti. Mungkin pertanyaan saya persingkat saja. Untuk pendidikan wilayah tadi kan ada menurut penyampaian Pak Nasihin minimal 2 pendidikan. Nah kebetulan bagaimana? Kebetulan pas hari Rabu tanggal 15 itu Mbak, kami ada pertemuan di provinsi. Bagaimana untuk pendidikan wilayah rumah, wilayah kerja sama kabupatennya. Sementara kita ada di luar kabupaten untuk pendidikan wilayahnya. Mungkin itu saja Mbak. Ya baik Pak. Updating tidak serentak di tanggal 15. Kalau memang yang bersangkutan masih dalam posisi di luar kota dan mau melakukan updating ya Pak, bukan sinkron. Updating untuk aplikasi terbaru itu kan bisa di tanggal 16, 17 gitu ya, selepas tanggal 15. Artinya updating itu mulai dilakukan di tanggal 15. Mulai. Nanti akan ada data. Ya. Pendidikan lokasi tadi rumah, balai sama PD. Sementara kita berada di luar kota, di provinsi. Pendidikan itu kan hanya 1 kali, Bapak. Kan misalnya kan nanti tanggal 15 itu kan ada updating titik lokasi. Nah, sementara kita belajar berada di luar provinsi, di kabupaten. Oh, kan tadi saya katakan, updating kan tidak wajib dilakukan di tanggal 15, Bapak. Oke, siap. Kan begitu Bapak kembali tanggal 17, misalkan Bapak sudah kembali, ya, itu kalau updating itu artinya kan berubah dari versi baru dari versi lama ke versi baru. Kalau dirasa hari itu di tanggal 15 itu tidak bisa melakukan pembaruan versi baru karena harus terkait pendidikan dan segala macam, lakukan saat Bapak bisa di tanggal 16, di tanggal 17 itu bisa, gitu ya. Tapi yang pasti harus dilakukan. Kenapa? Biar kami tahu bahwa kendalanya apa saja terkait adanya pembaharuan aplikasi tersebut. Dan memang kami menginfokan mulai tanggal 15. Ya, mulai tanggal 15. Bukan berarti 15 itu harus serentak semua gitu, Pak. Yep. Jadi mulai tanggal 15 sudah bisa melakukan updating. Nanti di provinsi itu nanti ada trackingnya Pak, siapa saja PKB yang sudah melakukan updating. Nanti juga dari provinsi, teman-teman dari provinsi mungkin bisa dipantau. Bapak Ibu ini yang atas nama Mas Boy Puja, tolong dinonaktifkan mic-nya. Jadi nanti teman-teman dari provinsi bisa melihat di webnya mereka, di akses mereka di sebelah kanan itu ada kapan teman-teman penyuluh KB melakukan update. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak Asrul ya. Siap, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ya, ini kan sudah jam 3 ya. Akun Zoom-nya juga akan digunakan. Saya izin memberikan kesempatan tadi sama Pak Rasidi dan Pak Ramli ya. Pak Ramli yang sudah. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rasidi. Ini mau bertanya Bu, tadi tuh kemarin di hari Jumat HP saya ini mati total Bu. Jadi diperbaiki seluruh aplikasi yang bukan bawaan pabrik HP jadi terlock ya Bu. Jadi mau login lagi nggak bisa kan Bu? Ya, Pak Rasidi, izin ini tadi sudah bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini tadi sudah saya jawab bahwa selama Bapak melakukan sinkron ini tidak akan hilang data ini. Ya, bukan untuk absensi Bu, absensi dan kegiatan tanggal 13, 14, 15 ini gimana Bu? Oke, selama Bapak belum bisa melakukan logout, sementara Bapak gunakan yang bisa dahulu. Kalau memang bisa manual, silakan menghubungi provinsi.
nanti kebijakannya dari provinsi seperti apa. Yang penting Bapak punya backupan datanya untuk bukti Bapak menyanggah nanti kalau memang ada sanggahan. Oh ya, Silakan siap, Bu. hubungi provinsi. Siap. Bapak dari provinsi mana, Bapak? Sumatera Selatan, Bu. Siap, Sumatera Selatan. Silakan menghubungi nanti dari tim dari Sumatera Selatan ya, Pak ya, terkait hal tersebut. Biar Bapak dicatat dan nanti kalau ada informasi dari pimpinan terkait kebijakan tersebut bisa dapat arahan lebih lanjut. Siap. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Rasidi. Saya izin dari Pak Ramli. Monggo Pak Ramli. Terima kasih, Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terkait e-visum sendiri, untuk di e-visum ini apakah dengan update ini adakah suatu fungsi di e-visum ini khususnya yang di admin provinsi untuk melakukan penolakan atau penolakan kegiatan atau presensi online-nya ada atau enggak, Bang? Soalnya beberapa kasus itu karena saya menemukan langsung PKB yang harusnya bukan di wilayahnya itu sementara posisi di Ambon, padahal dia kabupatennya beda. Terus juga begini, ada satu pertanyaan saya lagi, itu terkait kalau misalnya ini ada batas waktu untuk atau update-nya nggak? Soalnya kebanyakan wilayah-wilayah yang di pulau-pulau sana masih khususnya daerah gak ada jaringan itu masih di kabupaten kota gitu. Mungkin itu saya. Siap, Pak Ramli. Terima kasih. Izin Pak Ramli, tadi kasusnya sama dengan Pak Fadli. Jadi kalau memang ditemui kecurangan-kecurangan seperti itu, ini di updating yang baru ada sebenarnya datanya untuk screenshot wilayah-wilayahnya. Tanpa menunggu yang baru pun, sepertinya yang lama ini pun, versi yang lama itu sudah bisa menangkap hal tersebut. Hanya tinggal sepertinya teman-teman dari provinsi tidak mengeksekusi, gitu ya. Sebenarnya kalau sudah ada datanya, sudah memang ditemui bahwa yang bersangkutan gitu tidak berada di wilayahnya, itu tinggal di capture saja atau langsung disanggah saja. Jadi tidak dari tarikan data SIPP, dari tarikan data dari SIPP itu kegiatan tersebut dinolkan gitu, kemudian dilampirkan bukti bahwa screenshotnya kan ada tuh kalau kita nitikin tag GPS saja juga dari kegiatan kan kelihatan di webnya provinsi tuh. Dia ketika kegiatan dilihat dia nitikinnya di daerah mana lokasinya gitu ya. Itu tuh kelihatan. Itu kejadian di kami Pak ketika ada PKB ngaku ke kami ke pusat tapi tidak melaporkan ke provinsi. Saat itu juga kami cek e-visumnya, ternyata dia sedang melakukan kegiatan di tempat lain. Akhirnya kami laporkan ke atasan langsungnya untuk dilakukan tindakan disipliner. Gitu Pak Ramli. Jadi tanpa harus berpatokan kepada e-visum. Kalau memang kita nanti menemukan hal-hal tersebut, itu bisa langsung ditindaklanjuti. Seperti itu Pak Ramli. Siap Mbak, terima kasih Mbak. Siap, makasih Pak Ramli. Oke Mbak Iip, satu lagi ya Mbak Iip yang monggo silakan Mbak Iip, mudah-mudahan bisa mewakili semuanya sebelum saya tutup untuk kegiatan sore hari ini. Monggo Mbak Iip. Iya siap, Ibu terima kasih atas kesempatannya. Punten Ibu ada 2 pertanyaan ya Bu ya. Untuk kita ngisi kegiatan ya Bu ya di e-visum. Nah di situ kan kalau misalkan kita ada kegiatan di desa binaan kita, tapi kitanya lupa gitu tuh Bu untuk isi kegiatan tersebut. Jadi kitanya isi itu di balai gitu. Berarti kan itu tag lokasinya di kantor gitu ya Bu ya. Nah, Ibu itu apa jadi masalah apa tidak gitu Bu? Terus yang kedua, kita udah isi nih kegiatan gitu ya Bu ya. Tapi kita lupa nih menyelesaikannya gitu tuh Bu. Apakah itu boleh maksudnya diisi nanti, diselesaikan nanti gitu Bu. Apa harus pas hari itunya gitu Bu. Terus satu lagi Bu. Ya, diborong, silakan Mbak Iip. Untuk presensi ya Bu ya. Untuk presensi tadi kan kalau saya dengar itu kalau dulu kan 1 kilometer dari rumah ya Bu ya, dari tag lokasi rumah. Nah, kalau takut salah saya dengar gitu ya Bu ya. Sekarang itu presensi itu harus di desa binaan gitu ya Bu ya. Berarti kalau misalkan bagi yang tugasnya jauh gitu ya Bu ya, beda kabupaten ataupun beda provinsi gitu ya Bu ya, berarti dia harus
lebih pagi lagi ya Bu. Nggak bisa 1 kilometer dari rumah gitu tuh Bu, atau di tengah jalan gitu melakukan presensi gitu tuh Bu. Nah, oke, saya izin jawab yang terakhir nih. Oke, Beda siap. provinsi, Ibu PKB mana ini sampai beda Enggak, provinsi? maksudnya kayak beda kabupaten kan di sini ada Bu. Jadi dari Kabupaten Tangerang gitu ya, ditugaskan di Kabupaten Serang kayak gitu Bu. Ada yang dari Tangsel ditugaskan di Kabupaten Serang kayak gitu Bu. Di wilayahnya. Iya. Nah, oke, untuk hal ini sebenarnya ini namanya Bapak Ibu punya atasan langsung. Saya izin menjawab ya Mbak Iip ya, sudah kan ya? 3 ya Mbak Iip. Sudah Bu. Ini Ibu mesti menginformasikan dulu, kan Ibu punya atasan langsung, punya pengelola di provinsi, diinfokan kalau seperti ini kondisinya bagaimana. Siapa tahu mereka punya saran yang lebih bijak gitu ya daripada Bu Iip menerka-nerka. Karena kalau seperti ini kan nanti jatuhnya ketika pembinaan orang-orang provinsinya Bu Iip nggak ngerti kondisinya Bu Iip, menjadi hal yang merugikan Bu Iip sendiri. Padahal memang benar Bu Iip itu bekerja. Hanya saja potensinya untuk presensi itu wilayah binaannya jauh-jauh. Gitu kan. Sama kayak saya nih Mbak Bu Iip nih. Saya manggilnya Mbak aja ya karena masih muda ya. Mbak Iip, saya itu tinggalnya di Tambun Mbak Iip, di Kabupaten Bekasi. Saya itu kerja di Jakarta. Kalau memang lancar-lancarnya itu 1,5 jam. Kalau misalkan bersamaan dengan macet dan segala macam, saya bisa 2,5 jam sampai kantor. Itu memang sudah resiko. Kalau memang berjaraknya jauh-jauhan, ya memang itu adalah resiko. Tidak selamanya kita harus ke tempat wilayah kerja itu harus cukup 5 menit, cukup 10 menit. Nah, tapi kalau memang merasa masih bisa ditempuh dan memang tempat bekerjanya seperti itu, ya memang harus. Ya wajib memperhitungkan bagaimana caranya jarak kita ke tempat wilayah kerja itu ya harus sesuai. Ya kalau dibilang nih teman-teman dari BKKBN Pusat pun banyak rumahnya di Tangerang, tapi kerjanya di BKKBN. Mau tidak mau jam 5, jam 4 mereka sudah harus berangkat gitu ke kantor atau ke wilayah kerja. Ini memang sudah konsekuensi. Tapi yang Mbak Iip ya wajib harus lapor ke atasan. Saya tidak bisa bilang itu harus bagaimana, karena itu sudah ranahnya atasan langsung dalam hal pembinaan. Kemudian untuk tadi kalau misalkan yang pertama tadi apa itu Mbak Iip ya? Saya lupa catat yang pertama gimana? Binaan. Kitanya lupa isi kegiatan, tapi isi lupa kegiatan tapi ada. Kalau seperti itu kan Bapak di balai itu kan ada OPDKB-nya ya. Nanti kan yang melakukan approval kegiatan bahwa Mbak Iip itu memang melaksanakan kegiatan tersebut kan ada saksinya. Makanya kalau memang seperti itu nggak apa-apa silakan. Tapi kan ada saksinya, ada juga atasan di balai ataupun teman-teman di balai kan nanti ada yang namanya approval dari admin kabupaten kota. Nah, itu kan memang benar Mbak Iip mengerjakannya di situ, ada yang melihat Mbak Iip bekerja di situ, ya silakan. Nanti kalau ada pembinaan atau ada eksekusi dan segala macam, nanti kan provinsi ada feedbacknya ke OPDKB, kemudian ada feedbacknya juga ke kabupaten kota, apakah benar Mbak Iip mengerjakan hal tersebut, pendidikan dan segala macam, Mbak Iip punya justifikasi. Gitu. Dan kemudian, kalaupun harus selesai, ya diusahakan selesai kegiatan, ya selesai. Kalau dari provinsi sih tidak apa-apa. Yang kami takutkan adalah ketika Mbak Iip dijadikan sampling oleh pengawasan. Ini malah justru yang kami takutkan ketika ada sampling kemudian Mbak Iip dijadikan sampling oleh pengawasan. Loh, ini kenapa PKB ini kegiatan jam segini kok belum selesai-selesai? Maka akan ada potensi ketindak kecurangan yang menyebabkan Mbak Iip akan menjadi sorotan ataupun menjadi target dalam pengenaan TGR. Makanya sebaiknya teman-teman itu ya kalau sudah selesai ya selesaikan pekerjaannya, tidak usah ditunggu-tunggu nanti sampai rumah baru saya selesaikan pekerjaan. Ya kalau memang sudah selesai, saya selesaikan saja. Tapi kalau memang terlanjur lupa itu kan kondisional ya. Ya silakan diinfokan ke pengelola provinsi, Mbak hari ini saya begini gitu ya. Ataupun nanti
kalau ada bukti-bukti yang valid ya silakan dijadikan justifikasi. Masalahnya nanti tidak hanya perhitungan Tungkin, tapi yang kami takutkan ketika ada sampling. Seperti itu, makanya saya juga hal-hal seperti ini ya kita mesti soroti bersama. Gitu sih Mbak. Ya Mbak Yip ya. Ibu, punten tadi kan apa namanya dari OPDKB dulu ya Bu ya, dari kabupaten dulu melakukan rechecknya itu ya Bu ya. Nah baru dari provinsi kan Bu. Emang jadi kalau apa evisum yang sekarang itu seperti itu Bu? Apa gimana? Bukan yang sekarang, memang sudah seharusnya dari yang kemarin seperti itu Mbak Iip. Jadi ketika Mbak Iip melakukan sinkron data. Sinkron data itu masuknya adalah ke servernya evisum. Nah, nanti akan muncul di webnya admin kota. Di admin kota itu melakukan approval. Nah, kalau sudah melakukan approval ini, sampailah di webnya atau di aksesnya provinsi. Barulah nanti dari provinsi ini nariknya dari mana? Narik datanya dari SIPP. Nah, semuanya itu kalau data Bapak Ibu belum diakses belum di-approval oleh OPDKB, maka nanti data tarikan di SIPP itu belum kecantol nih. Makanya di provinsi diadakanlah yang namanya feedback. Feedback itu artinya rekapan setiap pegawai dikirimkan ke kabupaten kota. Ini data tarikan nih dari SPP, sudah benar belum seperti ini? Benarkah yang bersangkutan nih di sekian nih presensinya tanggal sekian, kegiatannya ini. Kalau nanti OPDKB mengiyakan segala macam, bukulah sudah sah, barulah dihitung untuk penghitungan Tungkin. Makanya Tungkinnya Bapak Ibu itu prosesnya sangat panjang. Kenapa dibayarkannya itu lebih dari pertengahan bulan? Karena ada proses namanya feedback. Itu ya. Seperti itu Bu Iip. Jadi nggak menunggu yang sekarang, dari mulai episode waktu dicanangkan itu sudah ada approval dari admin kabupaten kota. Oke Mbak Iip ya. Iya Bu, soalnya saya tahu hanya dari provinsi gitu, bukan dari OPD. Enggak, tetap ada dari OPDKB. Ya, siap. Seperti itu ya Mbak Iip. Saya izin, ini sudah tinggal 1 menit ya. Pak Nasihin mau ada tambahan sebelum kita tutup? Mungkin untuk yang selanjutnya untuk Bu Sri Asturi, Pak Billy, nanti kita mencari momen berikutnya untuk tanya jawab. Tunggu Pak Nasihin. Baik, terima kasih Mbak Esti. Izin menjawab yang pertanyaan tadi di chat bahwa ada PKB yang rumahnya itu bersebelahan dengan Balai Penyuluhan. Ini sekali lagi ini pengecualian Bapak Ibu. Jadi titik rumahnya itu bisa digeser Ibu, karena kegiatan Bapak Ibu kan setiap harinya ada di Balai Penyuluhan. Sekali lagi ini pengecualian, titik rumahnya bisa digeser. Tapi apabila Bapak Ibu melakukan hal tersebut, padahal rumah Bapak Ibu tidak berdekatan dengan balai, kalau nanti kena sampling dari kepengawasan, mohon maaf sekali lagi, ada risiko tunjangan yang selama ini Bapak Ibu terimakan itu disuruh mengembalikan. Jadi sekali lagi untuk bagi teman-teman yang benar-benar rumahnya dekat Balai Penyuluhan, titik rumahnya bisa digeser agar bisa melakukan presensi di Balai Penyuluhan. Tapi sekali lagi ini pengecualian ya Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu kena sampling dari pengawasan, ada risiko Tungkin yang diterimakan selama ini agar segera dikembalikan. Dan menambahkan tadi mengenai approval, bagi teman-teman yang ada di Pokjalin lapangan, sedikit informasi bahwa kalau ada presensi ataupun kegiatan yang ditolak oleh admin Kaf Kota, itu mohon untuk diverifikasi ulang, karena andai kata benar data itu penolakannya benar-benar ditolak oleh admin Kap Kota dan itu bisa dengan bukti pendukung, itu juga harus ada persetujuan dari
admin provinsi. Karena andai kata admin provinsi ini tidak aware ataupun membiarkan itu, dengan sendirinya di tanggal 6 itu akan terapprove, jadi disetujui. Walaupun di admin Kap Kota itu ada penolakan dan admin provinsi tidak menyetujui, dengan sendirinya tanggal 6 itu akan kembali di approval. Jadi kegiatan maupun presensinya itu diatur. Saya rasa itu Mbak Esti. Terima kasih. Ya, siap Pak Nasin. Terima kasih banyak tadi informasi tambahannya. Ini untuk teman-teman provinsi mungkin biar lebih jelas gitu ya. Jadi mekanismenya kami sudah buka untuk nanti standar bagaimana pelaksanaannya kami kembalikan ke provinsi, tapi guidance-nya sudah kami infokan, pagar-pagarnya sudah kami infokan. Bagaimana harus feedback ke OPD KB-nya pun juga sudah kami infokan gitu ya. Jadi yuk mari kita sama-sama menjaga apa yang sudah diamanahkan ke kita gitu. Kalau memang ada akses dari provinsi, dari kabupaten kota ataupun dari teman-teman penyuluh KB ada yang bisa kita lakukan pelurusan gitu dengan adanya tadi di akhir bulan itu ada feedback atau ada apa Pak namanya sinkron data mungkin kali gitu ya, sinkron data kalau yang ditolak atau kan nanti yang segala macam atau nanti takutnya ada masalah-masalah internal gitu dibawa-bawa ke dalam hal seperti itu kan bisa diklarifikasi atau dibuatkan pelurusannya di tadi diverifikasi data saat penarikan SPP maupun di feedback akhir bulan. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas waktu 2 jamnya. Kami mohon maaf belum bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu pada waktu, tapi paling tidak kami sudah memberikan sedikit ya beberapa diskusi kita hari ini sudah sampai. Terima kasih Pak Nasihin sudah memberikan masukan untuk kami, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak telah bergabung. Nanti kami akan share materi ataupun nanti akan kami share tapping dari video ini. Ini sengaja belum kami tayangkan ke YouTube mengingat beberapa hal. Jadi nanti kami pun ke YouTube akan kami tayangkan secara tapping. Nanti tinggal disimak saja ataupun nanti kami berikan recordingnya untuk kegiatan pada siang hari ini. Demikian dari kami, mohon maaf atas kurang lebihnya. Kami dari Direktorat Bina Penggerakan Bini Lapangan untuk Monday Calling pada sore hari ini kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Esti. Terima kasih banyak Pak Azhar.